Terima kasih Anda masih di iNews yang bersama saya Aya Nufus. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, gempa bermagnitudo 6,7 mengguncang kota Palu, Sulawesi Tengah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan gempa bermagnitudo 6,7 mengguncang Palu, Sulawesi Tengah. Gempa ini tidak berpotensi tsunami, namun BMKG ingatkan adanya potensi gempa susulan. Gempa terjadi sekitar jam setengah 11 waktu Indonesia Barat atau setengah 12 waktu Indonesia Tengah. Pemirsa, gempa bumi tektonik dengan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Palu, Sulawesi Tengah. Kuatnya guncangan membuat warga panik keluar ruangan dan sejumlah bangunan rusak. Berdasarkan data BMKG, pemirsa, pusat gempa berada di kedalaman 10 km. Meski tidak berpotensi tsunami, guncangan gempa dirasakan cukup kuat di kota Palu, Sigi, Donggala, hingga Tojo Una-Una. Kepanikan terlihat di jalan, rumah sakit, dan gerai makanan. Sejumlah bangunan mengalami kerusakan akibat getaran gempa. Gempa. Untuk informasi terkini, pemirsa, kita bergabung dengan rekan Jamie Hendrik di Rumah Sakit Samaritan Palu, Sulawesi Tengah. Ya, selamat siang Jamie, seperti apa suasana terkini pasca gempa? Apakah rumah sakit juga terdampak? Ya, Pak. Saat ini gempa yang terjadi di kota Palu dan sekitarnya dengan kekuatan 6,7 membuat masyarakat kota Palu panik, sehingga beberapa lokasi seperti rumah sakit ada sebagian warga untuk beristirahat di luar rumah sakit karena gempanya cukup kuat seperti itu, Mbak. Terus untuk sangat dipenuhi oleh masyarakat karena kepanikan karena sempat terjadi beberapa tahun lalu sehingga masyarakat untuk mengantri bensin itu lebih banyak sekali, Mbak. Dan banyak juga warga yang sudah melakukan mengungsi karena beberapa kali gempa terjadi susulan. Seperti itu, Mbak. Baik, artinya masyarakat di sana juga sudah waspada begitu ya dengan gempa-gempa yang akan terjadi. Warga pada di luar rumah untuk mengantisipasi gempa-gempa susulan. Seperti itu, Mbak. Baik, terkait dengan antisipasi dari pihak Pemda sendiri seperti apa, Jem? Kalau untuk pemerintah sendiri masih menunggu sih, Mbak, untuk berwaspada karena ada gempa-gempa susulan. Karena semenjak gempa 6,7 ada beberapa kali gempa susulan terjadi. Baik, langkah pemerintah sendiri seperti apa? Apakah sudah ada kunjungan ke sana atau mungkin bantuan dari Pemda? Kalau untuk dari bantuan sih, Mbak, belum ada karena pemerintah masih memantau dan melihat beberapa kerusakan yang ada di lokasi. Oke, berarti sudah ada pemantauan kerusakan oleh pemerintah di lokasi ya. Tapi terkait kerusakan Ya, sendiri, sejauh ini informasi yang Anda dapatkan sudah terjadi kerusakan di beberapa titik? Ada beberapa titik sih, Mbak. Ada hotel yang ada kerusakan, fasilitasnya rusak. Ada rumah warga yang barang-barangnya ambruk begitu, Mbak. Baik, Jamie, terakhir hingga saat ini berarti masih ada gempa susulan ya diperingatkan kepada masyarakat yang ada di sana? Ya, Mbak. BMKG mengimbau untuk berhati-hati karena banyaknya gempa susulan yang terjadi. Ini sudah ada 3 kali gempa susulan terjadi. Oke, baik. Jamie, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Palu. Selamat bertugas kembali, jaga keselamatan dan juga kesehatan Anda. Pemirsa, gempa bumi di Palu tidak berpotensi tsunami. Berikut pernyataan lengkap dari BMKG. 16 Juni 2026 pukul 10.27.44 WIB
wilayah Torue, Parigi Motong, Sulawesi Tengah diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M6,7. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 1,03 Lintang Selatan, 120,24 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat 42 km tenggara Palu, Sulawesi Tengah, pada kedalaman 10 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat sesar aktif. Hasil analisis mekanisme sumber gempa menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser turun atau oblik normal. Berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan (SECMAP), gempa bumi ini dirasakan dengan skala intensitas 6-7 mmi di Torue, Parigi Motong, Parigi Selatan, skala intensitas 7 mmi di Palolo dan Sigi. Kemudian skala intensitas 5-6 mmi di kota Sigi Biromaru, Kota Palu, dan skala intensitas 4-5 mmi di Kota Poso, Kota Donggala, dan Kota Pasangkayu. Hingga saat ini belum ada atau laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tektonik tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi. Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang WNA asal New Zealand jadi korban penjambretan di Denpasar, Bali. Usai videonya viral, polisi langsung mengejar pelaku. Seorang wisatawan asal Selandia Baru, MB, menjadi korban penjambretan saat berkendara dengan temannya di Jalan Bypass Ngurah Rai, Denpasar. Terekam kamera dashboard mobil yang melintas di lajur yang sama. Diduga pelaku mengincar korban yang berboncengan sepeda motor dengan temannya. Saat korban menggunakan telepon seluler melihat Gmap, pelaku langsung memepet, merampas ponsel korban dan kabur tancap gas di tengah keramaian lalu lintas yang menghubungkan kota Denpasar dan Nusa Dua, Bali. Korban telah melaporkan kasus penjambretan ini ke polisi. Tim masih melakukan penyelidikan intensif terkait dengan informasi tersebut. Pada saat itu korban sedang mengendarai sepeda motor. Ya, jadi dari arah Kute mengarah ke jalur bypass, ya, di mana keterangan dari korban pada saat itu sedang menggunakan HP. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian belasan juta rupiah. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews yang bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, Jakarta Fair Kemayoran 2026 memasuki hari ke-6 penyelenggaraan yang bertepatan dengan libur nasional Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Pameran dibuka lebih awal mulai dari pukul 10 waktu Indonesia Barat dan ramai diserbu pengunjung untuk berbelanja. Ya, pemirsa, Jakarta Fair Kemayoran 2026 mencatat peningkatan jumlah peserta pameran menjadi 2.800 peserta dengan 1.800 stand yang menampilkan mulai dari otomotif, gawai, perlengkapan olahraga, fashion, hingga perlengkapan rumah tangga. Hari libur nasional, pengunjung disuguhi berbagai pertunjukan hiburan, di antaranya atraksi barongsai yang digelar 2 kali dalam sehari, serta parade karnaval dengan berbagai penampilan. Penyesuaian jam operasional menjadi pukul 10 hingga 22.00 waktu Indonesia Barat dan diterapkan setiap akhir pekan dan hari libur nasional, sedangkan pada hari kerja Jakarta Fair beroperasi mulai pukul 15.00 hingga 22.00 waktu Indonesia Barat. Nah, pemirsa, kira-kira seperti apa sih suasana pengunjung hingga siang hari ini di Jakarta Fair? Sudah ada rekan saya Jen Cahyani yang akan melaporkan langsung dari sana. Kita akan lihat dulu. Halo, selamat siang Jen. Seharusnya saya ngobrol dengan Jen, tapi mana Jen? Kok tidak ada di layar ya? Oh my God, halo Ayah pemirsa. Aduh, maaf banget ya, tadi saya kasihkan main foto booth nih.
Saya tadi habis foto booth, seru banget ini hasilnya. Nih ada saya sama tim, ada kameramen saya juga nih Ayah. Jadinya di Jakarta Fair Kemayoran ini tidak hanya belanja aja, aktivitasnya ada banyak. Salah satunya foto booth ini nih, seru banget kan. Jadi mungkin para pengunjung atau masyarakat ini yang datang ke PRJ tidak hanya belanja tapi banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan. Salah satunya merekam momen bersama teman-teman, bersama keluarga ya di foto booth ini. Nah, kita sekarang explore ya Ayah dan pemirsa. Ini pengunjung yang datang sudah ramai sekali. Dari tadi saya masuk, bahkan ini dibuka pada pukul 10 pagi, tapi antriannya sangat panjang. Karena ini tentu saja diburu masyarakat ya, karena PRJ atau Jakarta Fair Kemayoran ini event tahunan yang sangat ditunggu-tunggu karena di sini menghadirkan ribuan tenan. Kalau tahun ini ada 1.800 tenan yang ada di Jakarta Fair Kemayoran 2026 ini. Mulai dari stand makanan, fashion, kemudian ada elektronik, ada otomotif, ada kebutuhan rumah tangga, dan lain sebagainya. Dan ini tentu saja diskon-diskonnya atau potongan harganya ini yang sangat ditunggu-tunggu. Nah, ini kalau kameramen saya, Mozul Karnen, nih melihat juga nih para pengunjung yang lagi lihat-lihat baju atau merchandise dari Jakarta Fair Kemayoran 2026. Ini seru banget. Seperti yang tadi saya bilang ya, aktivitasnya ada banyak sekali ya Ayah dan pemirsa. Nah, saya pengen tanya nih sama salah satu pengunjung, kayaknya antusias banget tadi di belakang saya. Kita tanya ya. Halo Mas, dengan siapa mau tanya-tanya sedikit dong? Namanya Albert. Albert, dari mana nih? Dari Jaktim, Taman Mini. Oke, dari Jaktim. Ini kesini sama siapa aja nih? Ini saya sama teman saya berdua. Sama temennya? Iya. Oke, udah belanja apa aja di PRJ? Kebetulan saya baru datang nih, jadi masih lihat-lihat dulu aja kita. Oke, nah ini emang setiap tahun sangat ditunggu-tunggu nggak sih ini PRJ? Oh udah pasti, setiap setahun sekali, makanya ramai sekali di sini. Iya, banyak diskon ya? Wah parah deh, banyak yang unik-unik di sini deh, pokoknya mah. Kulineran juga nggak sih biasanya? Itu nanti kalau kita udah jam-jam lapar baru kita makan kulineran. Betul. Oke. Nah, mungkin wishlistnya apa aja sih yang pengen dibeli? Saya pengen beli seperti yang situ tuh. Jajan? Yang jajan, tas-tas gede. Beli elektronik? Beli elektronik. HP gitu? Mungkin nanti tuh. Oke, selamat berbelanja ya Mas Albert. Nah itu dia Ayah dan pemirsa, excited sekali atau antusias sekali pengunjung-pengunjung di sini. Nah kalau nih saya kasih lihat ya ramainya ini, meskipun di bawah terik matahari mereka tetap antusias membawa tas belanjaan yang gede-gede ya Ayah dan pemirsa. Ada yang bawa koper, ada yang bawa keranjang, ada yang bawa tas belanja super besar ya. Ini karena mereka pastinya pulang dari Jakarta Fair Kemayoran ini bakal bawa banyak sekali barang belanjaan. Dan tentu saja selain itu juga mereka bisa berkuliner di sini karena tahun ini meningkat ya jumlah tenannya jadi 1.800, lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Nah jadi gimana Ayah dan pemirsa, udah siap belum buat datang ke Jakarta Fair Kemayoran 2026 untuk belanja kulineran dan melakukan banyak aktivitas lainnya di sini? Sementara itu Ayah. Wah seru sekali, sepertinya semuanya ada di sana. Saya setelah ini mau langsung berkunjung ke Kemayoran untuk beli elektronik tadi juga dan juga foto booth ya Jan. Terima kasih Jan atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa, warga menyerbu pasar murah untuk meringankan beban di tengah kenaikan harga barang di Semarang, Jawa Tengah. Pasar murah menyediakan harga kebutuhan pokok yang harganya jauh di bawah harga pasaran. Ibu-ibu rumah tangga ini menyerbu beras kebutuhan pokok rumah tangga di Pasar Murah, Kota Semarang. Ratusan warga memadati arena pasar murah di Kota Semarang. Di tengah kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok serta dampak kenaikan harga bahan bakar minyak, warga membeli berbagai barang kebutuhan. Selain sembako dengan harga jauh di bawah pasaran, kegiatan ini juga melibatkan pelaku UMKM guna mendorong kembali perputaran ekonomi. Panjangnya antrean pembeli yang ingin mendapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau 50% di bawah harga pasaran.
habis sekali saya banyak bawa papron 40, pizza 70, terus sama rengginang 10, habis semua. Kondisinya ekonomi juga masih standar banget ya kakak. Iya. Semua bahan-bahan mahal. Kerja saya juga seminggu berangkat, seminggu libur. Bensin juga mahal. Terus ini terbantu banget ya Mbak? Oh, terbantu banget kakak. Pasar murah memadukan penjualan sembako bersubsidi dan pemberdayaan UMKM mendapat sambutan positif dari masyarakat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, nggak pakai ribet di okezone.com.